Pengacara Kamarudin Simanjuntak mendatangi Barreskrim Polri pada Kamis 5 Januari terkait laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh Dirut PT Taspen ANS Kosasih. Laporan ini terkait dengan video Kamarudin yang menyebut adanya wanita simpanan dan dana senilai 300 triliun rupiah untuk kampanye Capres. Menanggapi laporan ini, Kamarudin pun menyertakan hard disk berisi ribuan video asusila yang diduga dilakukan oleh Kosasih dan sejumlah wanita. Kamarudin mengklaim video asusila tersebut berjumlah 6.000 file. Tak hanya video, Kamarudin juga menyertakan bukti transfer dan bukti percakapan Dirut Taspen ke sejumlah wanita yang bukan istrinya. Bukti tersebut bahkan dibawa menggunakan satu buah koper. Menurut Kamarudin, sang Dirut mengirimkan uang senilai 200 juta rupiah per hari kepada wanita-wanita lain. Terkait hal tersebut, Kamarudin juga membawa bukti bahwa dirinya pernah menyurati Ketua KPK soal harta kekayaan ANS Kosasih. Sebagai informasi, laporan ini bermula dari potongan video Kamarudin saat masih menjadi pengacara mantan istri ANS Kosasih beberapa waktu lalu. ANS Kosasih kemudian melaporkan Kamarudin dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Mulanya laporan ini dibuat di Polres Jakarta Pusat namun diambil alih oleh Barreskrim Polri. Kuasa hukum ANS Kosasih, Duke Ari Widakdo, juga telah membantah tudingan Kamarudin soal wanita simpanan dan dana 300 triliun rupiah untuk kampanye seorang capres. Pengacara Kamarudin Simanjuntak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri terkait laporan Direktur Utama atau Dirut PT Taspen, Antonius Nicholas Stefanus Kosasih. Diketahui Kamarudin dilaporkan Dirut PT Taspen atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan pencemaran nama baik. Adapun kedatangan Kamarudin ke Barreskrim Polri pada Kamis 5 Januari 2023 yakni untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus tersebut. Ternyata Kamarudin datang tidak hanya dengan tangan kosong. Ia mengklaim membawa banyak barang bukti berupa 6.000 video porno yang disebutnya diperankan oleh Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stefanus Kosasih. Ribuan video porno yang dibawa Kamarudin itu pun lantas diserahkan kepada penyidik di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Menurut Kamarudin, wanita yang berkencan dengan Dirut PT Taspen itu rata-rata wanita yang berstatus sebagai istri dari pria lain. Kamarudin menjelaskan ribuan video porno yang diduga diperankan oleh Dirut PT Taspen itu telah ia salin ke dalam hard disk eksternal. Selanjutnya diserahkan ke penyidik Barreskrim. Untuk selanjutnya, Kamarudin menegaskan tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari video porno tersebut tersebar ke publik, termasuk kliennya yang merupakan istri dari Dirut Taspen tersebut. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan sebenarnya ribuan video porno itu sudah dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Namun kasusnya dihentikan karena dianggap tidak ditemukan unsur pidana. Namun kini ungkap dia, 6.000 video porno itu telah diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti bahwa apa yang dikatakannya tentang Dirut PT Taspen tersebut bukanlah hoax. Selain ribuan video porno, Kamarudin mengaku juga membawa satu koper bukti berisi transaksi keuangan. Menurut Kamarudin, Dirut PT Taspen telah mentransfer uang sampai 200 juta rupiah per hari kepada wanita-wanita yang bukan muhrim. Selain itu, Kamarudin mempertanyakan jargon akhlak dan moral pada Kementerian BUMN yang menaungi PT Taspen. Seorang Dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita, ketemu muslim, apalagi Katolik, ketemu Hindu dia nikahnya, ketemu Kristen dia, semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen, Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Namanya PT Taspen.
Oke, lucu-lucu aja ya. Perang terbuka Kamarudin Simajuntak vs anak buah Erick Thohir. 6.000 video mesum diduga Dirut Taspen diserahkan ke Polri. 6.000 men, banyak banget ya video surnya. Apakah dia sendiri yang perankan itu? Nah, kita nggak tahu. Oke, nanti kita tunggu di persidangan kalau ini lanjut kasusnya ya. Perang terbuka Kamarudin Simajuntak dengan anak buah Erick Thohir di BUMN. Kabarnya ada 6.000 video mesum diduga diperankan Dirut Taspen diserahkan kepada Polri. Mendengar Taspen pasti akan ingat pada PT Taspen Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. PT Taspen ini adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiunan bagi ASN dan pejabat negara. Taspen sebagai penyelenggara jaminan sosial aparatur sipil negara ASN dan pejabat negara, yaitu program tabungan hari tua, PHT, program pensiun, program JKK, dan JKM. Lantas bagaimana jika dana Taspen ini diduga oknum petingginya di jalan yang menyesatkan? Nah, kabarnya masalah antara Dirut PT Taspen Antonius Steve Kosasi alias ASN Kosasi dengan pengacara Kamarudin Simajuntak semakin memanas. Kamarudin Simajuntak mengatakan telah menyerahkan bukti berupa 6.000 video mesum. Diduga pelakunya adalah ANS sang Dirut. Pengacara keluarga mendiang Brigadir J mengatakan jika telah menyerahkan 6.000 video asusila yang menurutnya klaimnya diduga diperankan oleh Dirut Utama Dirut PT Taspen Antonius Steve Kosasi alias ASN Kosasi kepada Bareskrim Polri. Semua video tersebut diberikan kepada pihak kepolisian sebagai bukti jika apa yang dikatakannya adalah benar, bukan kebohongan alias hoax. Seperti diketahui, Dirut PT Taspen Antonius Steve Kosasi alias ASN Kosasi melaporkan Kamarudin Simajuntak atas dugaan penyebaran hoax dan pencemaran nama baik. Kemudian Kamarudin Simajuntak mengaku dirinya telah dipanggil sebagai terlapor oleh pihak kepolisian. Siang ini, tepatnya pada pukul 13 jam 1 siang, saya dipanggil sebagai terlapor di Cyber Polri, kata Kamarudin pada Kamis 5 Januari 2023. Kamarudin Simajuntak mengatakan kasus ini ditangani langsung Mabes Polri lantaran orang yang melapor bukan sembarangan alias orang hebat dan berpengaruh di NKRI. Sebetulnya laporan atau dugaan penyebaran hoax dan pencemaran nama baik ini di Polres Jakarta Pusat, tetapi karena ini pelapor adalah orang hebat di negeri ini, diambil alih oleh Cyber Polri, kata dia. Lantaran sudah diperiksa, Kamarudin Simajuntak lantas membuka semuanya tentang bagaimana kelakuan ASN. Disebutnya diduga ASN ini ada dalam ribuan video mesum yang diperankan bersama banyak wanita, mulai dari istri-istri sah, istri orang lain, dan perempuan lainnya. Dijelaskan Kamarudin Simajuntak, ASN yang menjabat sebagai Dirut Taspen menyimpan video-video tersebut sebagai koleksi di dalam handphone dan juga komputernya. Kita temukan kurang lebih 6.000 video porno di mana beliau sebagai pelaku dengan berbagai wanita yang bukan muhrimnya, kata Kamarudin Simajuntak, tetapi adalah istri-istri yang masih sah dari istri orang lain, katanya. Dalam menghadapi kasus tersebut, Kamarudin Simajuntak rupanya sudah menyiapkan barang bukti secara matang. Untuk pelimpahan barang bukti tentang video sur, terlebih dulu menyatukan semua file asusila video asusila itu ke dalam hard disknya. Akhirnya Kamarudin Simajuntak menyerahkan semuanya kepada Polri secara resmi pada Cyber Polri. Dirut Taspen diduga ASN ini diduga sebagai pelaku dan wanita-wanita istri lain sebagai turut pelaku, kata Kamarudin Simajuntak. Karena dipanggil oleh Cyber Polri, hari ini kita resmi serahkan, ucap Kamarudin Simajuntak. Dalam menyerahkan barang bukti, Kamarudin Simajuntak tidak sendirian. Dia ditemani istri sah ASN Kosasi, Rina Lawi. Terkait ribuan video sur tersebut, rupanya dicari Kamarudin Simajuntak bersama istri ASN Rina, ANS ya,
Setelah semua bukti diserahkan, kata Kamarudin Simanjuntak, semua sudah menjadi kewenangan Polri, bukan lagi tanggung jawab dirinya. Karena diduga barang bukti video sur sudah bukan saya saja yang pegang sama istri ANS, tetapi sudah juga ikut penyidik katanya. Jadi kalau video sur tersebar, terhitung mulai hari ini bukan lagi tanggung jawab saya karena saya akan serahkan ke penyidik, kata Kamarudin. Dalam kasus ini rupanya Kamarudin Simanjuntak tidak hanya menyerahkan barang bukti ribuan video sur saja, ada juga koper bukti transaksi uang, yaitu diduga bukti transfer ke rekening wanita lain. Kemudian saya juga bawa satu koper bukti berisi transaksi keuangan, katanya. Diduga Dirut mentransfer uang sampai 200 juta per hari kepada wanita-wanita lain dan keluarganya yang bukan muhrim, kata Kamarudin Simanjuntak meyakinkan. Awal mula memanasnya Kamarudin Simanjuntak dengan Dirut PT Taspen ANS Kosasi terjadi sekira Agustus 2022 lalu. Ketika itu Kamarudin Simanjuntak menuding diduga Dirut PT Taspen dengan dua tuduhan serius. Tuduhan pertama soal dugaan pengelolaan dana kong kaling kong 300 triliun untuk memenangkan calon presiden capres di pemilu 2024. Kemudian tudingan kepada ANS Kosasi yang memiliki banyak wanita simpanan. Dari sana pihak ANS Kosasi bersama sang pengacara Duke Ari Dabdo dan langsung melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke polisi. Oke, luar biasa ya. Ini mengerikan sekali ya. Kalau kita lihat dilaporkan Dirut Taspen, Kamarudin klaim punya bukti ribuan video. Pengacara Kamarudin Simanjuntak mengklaim akan menyerahkan 6.000 rekaman video porno yang ditemukan dalam handphone atau komputer Direktur Utama PT Taspen ASN Kosasi ke penyidik Bareskrim Polri. Banyak sekali itu 6.000 ya. Ia menjelaskan menyerahkan bukti tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik terhadap Kosasi. Kamarudin menyebut kasus tersebut kini sudah resmi dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Di handphone atau komputernya kami temukan kurang lebih 6.000 video porno di mana beliau sebagai pelaku dengan berbagai wanita yang bukan muhrimnya, klaim Kamarudin Simanjuntak. Oke teman-teman, bagaimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya.